Selamat sore Ibu Anissa, perkenalkan nama saya Safa Salsabila, NPM 231531034. Selaku mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Social Science Pancabudi, melalui video ini saya ingin mengumpulkan tugas UAS saya pada mata kuliah yang Ibu ampuh, yaitu makroekonomi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perekonomian Liberia tumbuh sebesar 4,7% pada tahun 2023. Ekspansi pada tahun 2023 terutama didorong oleh pertambangan, khususnya produksi emas. Pertumbuhan di sektor primer lamban minus 1,4% karena output produk pertanian utama seperti karet dan minyak sawit mentah menurun sepanjang tahun ini. Output di sektor sekunder meningkat 13,9% dipimpin oleh pertambangan yang sebagian besar didorong oleh peningkatan produksi emas. Pertumbuhan sektor jasa sedikit meningkat dari 2,8% pada tahun 2022 menjadi 3,8% pada tahun 2023. Inflasi umum meningkat pada tahun 2023 didorong oleh harga transportasi dan pangan. Inflasi rata-rata tahun meningkat menjadi 10,1% pada tahun 2023 dari 7,6% pada tahun 2022. Inflasi makanan mencapai 12,3% pada tahun 2023 dari inflasi sebesar 1,6% pada tahun 2022, sedangkan inflasi non-makanan rata-rata sebesar 10,3%, turun sedikit dari 10,6% pada periode yang sama. Defisit fiskal pemerintah tetap tinggi pada tahun 2023. Defisit fiskal diperkirakan sebesar 5,5% dari PDB pada tahun 2023, 0,1 poin persentase lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Karena penurunan pendapatan dan hibah, serta peningkatan belanja konsumsi. Dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 5,4, Liberia dinilai memiliki resiko sedang terhadap tekanan utang luar negeri dan risiko tinggi terhadap tekanan utang secara keseluruhan. Pada tahun 2023, Bank Sentral Liberia atau CBL menaikkan suku bunga kebijakan 2 kali lipat pada bulan Mei dan Juli sebesar 500 basis point secara kumulatif menjadi 20% untuk mengendalikan inflasi. CBL juga menghapus batas atau jumlah tagihan CBL yang ditawarkan untuk membantu mengakomodasi meningkatnya kelebihan permintaan, menyerap kelebihan likuiditas dalam sistem perbankan dan memperkuat operasi kebijakan moneternya. Jawaban nomor 2, Perdana Menteri Fiskalia menyatakan pemotongan pajak sebesar-besaran. Nomor 2, Perdana Menteri Fiskalia menyatakan pemotongan pajak besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Itu saat ini sedang dalam kondisi krisis. Terus yang saat ini kebijakannya dikenal sebagai Trussonomics mengatakan siap mengambil langkah yang seringkali dikenal sebagai trickle down. Itu ia menegaskan akan mengambil manuver yang tidak populer itu semata-mata untuk menyelamatkan ekonomi Inggris. Dampak langsung terhadap pertumbuhan. Mereka juga dapat melakukan realokasi sumber daya antar sektor menuju penggunaan ekonomi dengan nilai tertinggi, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi dan berpotensi meningkatkan ukuran perekonomian secara keseluruhan. Hasil literatur menunjukkan bahwa tidak semua perubahan pajak akan mempunyai dampak yang sama terhadap pertumbuhan. Reformasi meningkatkan insentif, mengurangi distorsi subsidi yang ada, menghindari keuntungan tak terduga, dan menghindari pembiayaan defisit akan memberikan dampak-dampak yang lebih baik terhadap perekonomian dalam jangka panjang, namun juga dapat menciptakan trade-off terhadap pemertaan dan efisiensi. 3. Negara eksportir dan importir dapat menguntungkan kedua negara, sebab kedua kegiatan perdagangan internasional ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, meningkatkan perekonomian suatu negara, meningkatkan pertumbuhan industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga hubungan antar negara, mengandalkan produk suatu negara, dan menambah devisa negara.
Melalui kegiatan ekspor dan impor, suatu negara dapat mengendalikan overkapasitas produk, sehingga harganya pun juga akan stabil. Nah, saat aktivitas ekspor dan impor terkendali, maka suatu produk akan memiliki harga relatif murah tetapi permintaannya cenderung meningkat. Nomor 4. Ekonomi global melanjutkan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Dicabutnya status darurat COVID-19 oleh WHO telah mendorong perbaikan rantai pasok global dengan biaya dan waktu pengiriman yang telah kembali ke level sebelum pandemi. Perekonomian negara-negara utama bagian besar terekspansi ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura pada triwulan 2 tahun 2023 tumbuh masing-masing sebesar 2,6%, 6,3%, 2%, 0,9%, dan 5%. Tekanan inflasi mulai meredah di sebagian besar negara, walaupun masih relatif tinggi. Harga energi dan pangan telah turun secara signifikan dari harga tertingginya pada tahun 2022. Hal ini membuat banyak bank sentral mulai bergerak melonggarkan kebijakan moneter. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2023 melanjutkan akselerasi dengan pertumbuhan sebesar 5,3%, didorong oleh peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat. Seiring masa bulan Ramadan, banyaknya libur HBKN, serta masa libur panjang sekolah. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh meningkat, kecuali kinerja perdagangan internasional yang mengalami kontraksi di tengah perlambatan perdagangan global. Dari sisi produksi, seluruh sektor lapangan usaha kembali tumbuh positif. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling cepat, didorong oleh masa mudik lebaran dan banyaknya momen libur hari raya. Hal ini juga sejalan dengan industri otomotif yang semakin bangkit dan mulai meningkatkan jumlah produksi setelah krisis suplai bahan baku dan semikonduktor tahun lalu. Kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan tren positif yang berlanjut. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 5,4%, mencapai 1.407,9 triliun atau 57,2% dari pagu APBN 2023, didorong oleh peningkatan pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNBP. Sementara itu, belanja negara tumbuh tipis 0,9% dengan realisasi sebesar 1.255,7 triliun atau 41,% dari APBN. TKD realisasi 44,7% dari pagu APBN 2023 sebesar 364 triliun yang tumbuh tipis 1%, dipengaruhi oleh penurunan realisasi DAU dan DAK fisik dan non-fisik. Berdasarkan capaian pendapatan dan belanja negara hingga akhir Juni 2023, realisasi APBN berada dalam kondisi surplus, yaitu sebesar 152,3 triliun atau 0,71% PDB. Surplus APBN tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Juni 2022, yaitu sebesar 91,2 triliun atau sebesar 0,47% PDB. Sekian jawaban dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.